Sampurasun semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya Bimo dan rekan saya siapa bro? Saya Reza. Jadi kali ini kita mau bahas film apa nih? Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bahas film berjudul Invisible yang dirilis pada tahun 2006 nih bro. Nah, berdasarkan kisah nyata, film ini mengisahkan seorang pria salah kan? Kalau gue salah lu benerin dong. Iya. Blok. Iya. Baca bro. Iya. Nah, berdasarkan kisah nyata, film ini mengisahkan seorang pria biasa aja yang berjuang menjadi pemain American football profesional. Gimana kisahnya nih bro? Gimana kisahnya? Apa aja tantangan dan cobaan yang harus dilewati pria tersebut? Nah, ya udah mending langsung aja lah, gaskeun. Film dimulai dengan memperlihatkan pertandingan football antara tim Eagle melawan tim Bengal. Namun di sini tim Eagle sudah mengalami kekalahan beruntun hingga para penggemarnya kecewa. 6 bulan kemudian, terlihat sekelompok pria sedang bermain football jalanan. Nah, cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Vince. Di sini terlihat Vince sangat hebat saat bermain, hingga ia mampu membawa timnya memenangkan pertandingan itu. Vince kind of runs by everybody. Setelah itu, Vince pulang dan bertemu dengan istrinya yang bernama Casey. Kenapa? Enggak, lanjut. Casey ini marah pada Vince karena Vince tidak mau mencari pekerjaan yang layak. Lebih tepatnya Casey capek lah hidup miskin gitu. Iya. 2 days a week substitute teaching, you 10 bar at night. When are things gonna get better? Keesokan hari, Vince berangkat bekerja. Ia bekerja menjadi guru honorer di sebuah sekolah. Namun sialnya, Vince melihat di kelasnya sudah ada guru lain. Ia juga diberhentikan dari sekolah dengan alasan sekolah sedang kesulitan ekonomi. Malam harinya, Vince mengunjungi bar milik temannya yang bernama Max. Ia meminta jam kerjanya ditambah karena Vince sudah berhenti menjadi guru. Nah, jadi si Vince ini sebelumnya merupakan seorang guru honorer. Malamnya ia bekerja di bar milik Max mungkin untuk mencari tambahan Pemasukan. Ya, tambahan pemasukan. Ya, salah mulu dia ya. Saat itu juga di TV menyiarkan kalau tim Eagles membuka perekrutan umum untuk tim mereka. Teman-teman Vince di bar pun menyuruh Vince untuk ikut seleksi itu. Sepulang dari bar, Casey sudah tidak ada di rumah. Ia meninggalkan sepucuk surat untuk Vince. Ternyata Casey sudah kabur dari rumah. Vince pun hanya bisa marah membanting barang-barang di rumahnya. Nah, udah dipecat, ditinggal istri pula. Sudahlah. Aduh. Saat kembali ke bar, di bar sudah ada seorang wanita bernama Janet. Janet ini merupakan keponakan Max dan ia juga sekarang bekerja di bar milik Max. Sepulang dari bar, Vince mendatangi rumah ayahnya. Ia datang untuk mencurahkan isi hatinya. Ayahnya juga menyuruh Vince untuk ikut seleksi yang diselenggarakan Eagles, namun ujung-ujungnya Vince pinjam duit untuk membayar sewa apartemennya. Keesokan hari terlihat sudah ramai orang yang mengikuti seleksi. Kali ini Eagles memiliki pelatih baru yang bernama Dick. Nama panjangnya Dika. Ia melihat Vince sangat cepat dan berpotensi dalam seleksi itu. Setelah selesai, Dick menemui Vince di parkiran. Tampaknya pelatih Dick tertarik dengan skill yang dimiliki oleh Vince. Dan benar saja, saat di bar, TV menyiarkan kalau Vince terpilih untuk mengikuti tes selanjutnya. Teman-teman Vince pun merayakan malam itu juga. Hey, I comes on the house.
Setelah itu, Vince berniat akan mengantarkan Janet pulang. Tiba-tiba beberapa orang TV datang mewawancara Vince. Awalnya Vince menolak, namun untuk promosi bar milik Max, jadi ya sekalian aja lah gitu. I'm here on Franklin Street with Vince. Alright. Keesokan harinya, Vince mulai berlatih berlari dari pagi hingga menjelang sore. Hari pertama, Vince berlatih bersama para pemain Eagles. Pelatih Dick memberi mereka semangat dan mengatakan dirinya tidak akan membeda-bedakan mana pemain senior dan mana pemain junior. Semuanya sama. On this field. That's it. Latihan pun dimulai. Vince sangat bersemangat saat berlatih. Selesai berlatih, pemain senior yang bernama Jerman menemukan surat milik Vince. Keesokannya para pemain kembali berlatih, namun si Vince dijatuhkan oleh Jerman. Ia juga meledek Vince dengan mengatakan apa yang ditulis di surat milik Vince. Hal itu membuat Vince marah dan membuat mereka gelut. Asisten pelatih memanggil satu persatu orang yang terpilih menjadi pemain utama. Di sini Vince juga dipanggil oleh pelatih dan menjadi pemain tetap di Eagles. Keesokannya mereka kembali berlatih, namun di sini Vince kalah cepat oleh pemain lain. Untuk itu ia membuka sebagian pengaman di tubuhnya. Hal itu membuat Vince semakin cepat dan berhasil mengalahkan pemain senior. Suatu malam, Vince mengajak Janet pergi makan malam. Di sini Vince mengatakan kalau dirinya akan fokus pada latihannya di Eagles dan menyampingkan urusan lain. Mendengar hal itu, Janet sedikit kecewa pada Vince hingga ia memutuskan untuk kembali ke bar Max. Setelah itu, Vince bertemu dengan pemain lama bernama Danny. Ia memberikan sedikit ilmu membaca gerakan jari pada Vince. Keesokannya, Vince kembali berlatih dan mempraktekkan ilmu yang diberikan oleh Danny. Ternyata benar, Vince berhasil menjatuhkan lawan latihannya hingga 2 kali. Malam harinya, Vince kembali menemui ayahnya yang baru saja di PHK. Vince mencurahkan isi hatinya kalau dirinya tidak lama lagi akan dikeluarkan dari Eagles. Eagles tidak membutuhkan pemain seperti dirinya. Namun di sini ayah Vince memberikan semangat pada Vince. Di tempat lain, pelatih Dick mengadakan voting untuk satu slot pemain utama, yaitu antara Vince dan Samson. Semua staf memilih Samson, namun sepertinya Dick lebih tertarik pada Vince. Go with a guy like Papali next year once you've established yourself. Keesokannya, Vince menemui Dick di ruangannya. Dick menanyakan keadaan Vince. Vince juga menanyakan keadaan Dick. Pelatih Dick sangat senang dengan hal itu, karena tidak ada pemain lain yang sebaik dan seramah Vince. Karena itu, Vince pun terpilih menjadi pemain utama. Vince segera memberitahu kabar baik itu pada temannya yang bernama Tommy. Malam itu juga mereka merayakan kabar baik itu di bar Max. Ayah Vince juga hadir malam itu. Pertandingan perdana Eagles melawan Cowboy. Semua pemain dan Vince sudah bersiap. Pertama kali Vince bermain di hadapan ribuan penonton. Namun sayang di sini tim Eagles harus kalah oleh tim Cowboy. Cowboy Junior. Hal itu membuat semangat Vince kembali turun. Kemudian ia menemui Janet untuk mengungkapkan perasaannya. Namun Janet menolaknya. Ya udah, tambah galau aja itu si Vince. Aduh, udah ditinggal istri, kerja dipecat, tim kalah.
nembak ditolak. Ripuh mah kayak gitu malah. Maybe I'll see you at work. Suatu hari, Vince mengendarai mobilnya sore hari. Ia melihat teman-temannya sedang bertanding football di tempat dulu ia bermain. Salah satu teman Vince meminta Vince bermain karena timnya kalah. Namun Vince menolak karena minggu depan ia akan kembali bermain dengan Eagles. Yeah, Charlie. Namun saat hujan turun, Vince juga turun dan ikut bermain kembali dengan teman-temannya dulu. Dengan begitu, timnya berhasil menang dan semangat Vince pun kembali bergejolak. Setelah itu, Vince kembali bertemu dengan Janet. Di sini Janet jujur pada Vince kalau dirinya juga jatuh cinta pada Vince, dan mereka pun masuk ke apartemen. Berarti si Janet itu menaruh ya? Menaruh, iya menaruh. Kemarin nolak, sekarang ngapain bro? Tahu lah, yang penting udah masuk aja lah. I can finish later. Tibalah pertandingan El Clasico antara Giant versus Carrefour. Ay mana belanja? Eagles bro. Oh, Eagles maksudnya. Pelatih Dick memberi mereka semangat sebelum bermain, dan pertandingan pun dimulai. Terlihat performa Vince sangat bagus pada pertandingan ini, hingga mereka mampu mengimbangi permainan Giant. Gemuruh penonton Meneriaki. meneriaki Eagles kini terdengar kembali. Kemarin sih abis mengencrot tuh sama si Janet, jadi semangat lagi kan. Vince kembali mempraktekkan ilmu membaca jari yang diajarkan oleh Danny. Dan hal itu berhasil. Vince berhasil mencetak angka di menit-menit terakhir. Pertandingan pun dimenangkan oleh Eagles. And Vocali with a tremendous break on the ball. Come on, Vince. Vocali's at the 40. Vince bermain selama 3 musim dengan Eagles. Pada musim 1980 sampai 1981, Dick berhasil membawa Eagles menjuarai ajang Super Bowl, dan film berakhir dengan kemenangan. Wah, sangat menginspirasi sekali nih kisahnya ya bro ya. Mengajarkan kita untuk pantang menyerah gitu. Ya, bener banget gitu. Itu gimana ya si Casey itu nyesel kayaknya mah itu lihat di TV itu. Iya, ninggalin gitu aja ya. Bodoh amat lah. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kan si Vince udah dapet yang baru nih, yang lebih muda dan lebih bohai pastinya. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa buat yang belum subscribe, diklik itu tombol merahnya ya, biar semangat atuh. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa.